Selamat sore, saya lanjutkan presentasi dari kelompok kami, penilaian pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kompetensi Part 2. Anggota kelompok kami, Bu Husna, Pak Kun, dan saya. Bab 5, analisis butir soal. Ketika membuat alat evaluasi untuk mengukur hasil pembelajaran atau untuk tujuan lain, kita menentukan tingkat kesulitan butir soal yang terdiri dari kategori berikut. Yang pertama, mudah, 2 sedang, dan 3 sulit. Jadi, kita perlu adanya indeks daya beda dan efektivitas distraktor. Dalam teori tes klasik, mudah atau sulitnya butir-butir soal ujian tergantung kondisi peserta yang diuji. Jika mereka termasuk siswa yang pintar, soal ujian akan menjadi mudah. Namun jika tinggi atau rendah sebuah butir soal, bagi peserta tes yang diuji, diperlukan kerja analisis butir soal. Hakikat analisis butir soal. Analisis butir soal adalah identifikasi jawaban benar dan salah tiap butir soal yang diujikan oleh peserta didik. Indeks tingkat kesulitan butir soal dapat diperoleh dari jumlah jawaban benar dan salah oleh peserta didik. Analisis butir soal merupakan hubungan antara skor butir soal dengan skor keseluruhan, membandingkan jawaban peserta didik terhadap suatu butir soal dengan jawaban terhadap keseluruhan tes. Berikut tujuan analisis butir soal. 1. Untuk menguji efektivitas butir-butir soal tersebut. 2. Untuk membuat tiap butir soal konsisten dengan keseluruhan tes. 3. Untuk menilai tes sebagai alat pengukuran, karena suatu alat tes jika tidak diuji, efektivitas pengukuran tidak dapat ditentukan secara memuaskan. Teori pengukuran analisis butir soal itu ada 2. Yang pertama ada teori pengukuran klasik atau classical measurement theory. Yang kedua ada teori respon butir atau item response theory. Teori respon butir itu muncul sebagai reaksi dari koreksi terhadap teori yang pertama, sejumlah kelemahan teori pengukuran klasik tersebut. Salah satu kelemahan teori pengukuran klasik adalah adanya saling ketergantungan atau interdependensi antara peserta tes yang diuji dengan tingkat kesulitan butir soal. Analisis butir soal. Analisis butir soal itu ada 2 yang bisa kita lakukan, yaitu dengan manual dan dengan komputer. Langkah-langkahnya mengurutkan skor pada lembar jawaban peserta didik dari skor yang tertinggi berturut-turut sampai yang terbawah. Kemudian mengambil sebanyak 27,5% dari jumlah peserta didik dari skor yang tertinggi. 45%-nya kelompok tengah, 27,5%-nya kelompok rendah. Kemudian menganalisis jawaban benar atau salah per butir soal per peserta didik. Analisis ini hanya dilakukan terhadap jawaban peserta didik kelompok tinggi dan kelompok rendah. Jadi nanti ada tabel seperti ini. Ini nanti kita kelompokkan. Ini adalah kelompok tinggi yang atas, ini kelompok yang nilainya rendah atau jumlah skornya rendah. Jadi nanti kira-kira kita akan menganalisis per tiap butir soal seperti yang di atas ini, nomor butir soalnya, terus ini nomor peserta urutnya, kemudian nanti ada jumlah skornya. Kemudian penghitungan indeks tingkat kesulitan butir soal. Item difficulty adalah pernyataan tentang seberapa mudah atau sulit butir soal bagi peserta didik yang dikenai pengukuran. ITK ini menunjukkan seberapa mudah atau sulit suatu butir soal bagi peserta didik yang diuji. Ingat, butir soal yang baik adalah yang tingkat kesulitannya cukup
tidak terlalu mudah, atau tidak terlalu sulit. Tingkat kesulitan butir soal dinyatakan dengan sebuah indeks yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Euler mengemukakan bahwa semua butir soal dinyatakan layak jika indeks tingkat kesulitannya berkisar antara 0,15 sampai dengan 0,85. Indeks di luar itu berarti butir soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit, maka dari itu perlu direvisi atau diganti. Kemudian penghitungan indeks tingkat kesulitan butir soal. Nah, ini kalau kita kelompokkan ada kelompok tinggi dan ada kelompok yang nilainya rendah seperti saya jelaskan tadi. Ini nomor pesertanya berarti nanti ada 12 peserta. Terus di sini ada nomor 1 sampai 40 soal. Nah, kalau ITK-nya, kalau untuk mencari ITK itu rumusnya sama dengan ITK sama dengan FKT tambah FKR per N. Jadi ITK kan indeks tingkat kesulitan tadi yang dicari. FKT adalah jumlah jawaban benar kelompok yang tinggi. Jadi ini adalah kelompok tinggi. Jadi jumlah yang benar itu ini. Kalau nomor satu benar, ini nomor satu benar, dia yang siswa nomor satu benar. Jadi nanti kita jumlahkan ada 5. Terus ada FKT tambah FKR. FKT tambah FKR. FKR adalah jumlah jawaban benar kelompok rendah. Nah, kalau ini yang jumlah benarnya kelompok rendah. Ini nomor satu dan ini siswa urutnya. Ini ada dari nomor satu itu ada 2 ya yang benar. Jadi di sini ditambahkan 2. Putri nomor 1, 5 tambah 2. Jadi ini FKT, ini FKR. Terus per dari N. N adalah jumlah peserta tes kedua kelompok. Jadi nanti setelah dihitung, nanti mendapat nilai 0,58 dan seterusnya kalau dihitung seperti ini. Jadi disimpulkan, sebuah butir soal dinyatakan layak jika ITK berkisar antara 0,20 sampai 0,80. Ada 5 butir yang memenuhi persyaratan dan hanya 1 butir, nomor 7 ya, yang tidak memenuhi persyaratan karena ITK-nya di atas 0,80. Jadi butir soal itu terlalu mudah, sedangkan 5 butir soal lainnya sedang dan mudah. Kemudian penghitungan indeks daya beda. Item discrimination merupakan suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. IDB atau indeks daya beda adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar daya sebuah butir soal antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Nah, kalau yang ini penghitungan indeks daya beda. Seperti tadi ada kelompok tinggi dan ada kelompok rendah. Kalau IDB dirumuskan dengan FKT dikurangi FKR. FKT tadi jumlah jawaban benar kelompok tinggi, ini jumlah jawaban benarnya. Dan FKR itu jumlah jawaban benar kelompok rendah. Ini yang 2, nomor 2 itu apa maksudnya kelompok rendah yang nomor 1 itu ada jawaban 2. Mana ya kursornya? Itu namanya F. Jadi IDB, cara mencari IDB atau indeks daya beda sama dengan FKT dikurangi FKR per N. N tadi jumlah seluruh siswa. Nanti kita dapat ini ya, butir butir nomor 1, butir nomor 2, 3, 4, 5, sampai 40. Jadi dari kelima butir soal yang dihitung IDB-nya, terlihat hanya 3 butir yang memenuhi persyaratan minimal 0,20, yaitu butir nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dan nomor 3. Sedangkan yang lain tidak memenuhi persyaratan sehingga bisa dinyatakan gugur atau tidak layak.
Mana kalau tadi kemudian analisis butir soal saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang IDP dan ITK. Cara mencari ITK dan IDP tadi sudah kita lihat ya. Terus ini hasilnya, hasil penghitungan indeks kesulitan dan indeks daya beda. Jadi kalau nomor 1 sampai nomor 40 FKT-nya berapa dibuat tabel seperti ini. Di tabel 5.2 itu contohnya. Kemudian nanti ketahuan ITK-nya berapa, IDP-nya berapa. Nah, nanti ada keterangan bahwa soal yang diberikan pada butir soal nomor 1 itu layak digunakan menjadi soal yang disampaikan ke anak-anak. Terus yang nomor 2 itu gugur, yang nomor 3 layak, dan seterusnya sampai nomor 40. Jika dilihat bersama dengan IDP, ada 2 butir soal yang tidak layak. Hal itu disebabkan oleh IDP yang kurang memenuhi syarat. Sebabnya adalah kenyataan bahwa kelas pada umumnya homogen, sehingga beda skor antara kelompok tinggi dan kelompok rendah tidak kecil. Kemudian analisis butir pengecoh. Dari analisis butir soal tadi, jenis yang keempat adalah analisis butir pengecohnya. Analisis butir dalam model pengukuran klasik juga sampai pada analisis distraktor, yaitu analisis jawaban peserta uji terhadap opsi yang salah. Model ini beranggapan bahwa semua opsi harus efektif, artinya walaupun opsi itu salah, opsi-opsi tersebut tetap saja harus ada sejumlah peserta yang memilihnya. Opsi salah yang baik adalah yang mampu berperan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai perusak, penjebak, atau distraktor terhadap sebagian peserta uji. Contohnya soal hitung 7 tambah 3 kurangi 5 sama dengan berapa. Ini analisis pengecohnya, kita buat analisis pengecohnya. Pengecoh 1, pengecoh 2, pengecoh 3. Kemudian masih analisis butir soal. Yang kelima adalah penghitungan indeks tingkat kesulitan daya beda soal uraian. Penghitungan ITK dan IDP dapat dilakukan untuk bentuk soal uraian, namun rumus yang dipergunakan berbeda dengan tes objektif. Berikut adalah rumus untuk menghitung ITK dan IDP. Ini indeks tingkat kesulitan. Nah, ini keterangannya. ST tambah SR dikurangi dalam kurung 2N kali S skor dikali skor minimal per 2N X skor maksimal dikurangi skor minimal. Nah, ini ada rumusnya. Ini ada hasilnya. Kemudian bab yang ke-6, analisis dasar hasil pengukuran. Analisis dasar hasil pengukuran itu ada 4 jenis. Yang pertama penyusunan distribusi frekuensi. Yang kedua penghitungan kecenderungan sentral. Yang ketiga kurve normal. Dan 4 analisis tambahan. Penyusunan distribusi frekuensi. Data-data ujian yang diperoleh dari kerja koreksi pada umumnya masih dalam keadaan berserakan dan kurang bermakna. Untuk memudahkan analisis, selanjutnya data-data skor tersebut perlu disusun menurut teknik tertentu. Misalnya dengan membuat tabulasi dan kemudian menghitung frekuensi masing-masing skor. Maka dari itu kita sedang menyusun distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tunggal dan bergolong. Kalau tunggal, setiap skor ditulis kemudian dihitung atau ditali sendiri-sendiri. Atau yaitu bukan atau. Dalam distribusi tunggal, setiap skor ditulis, kemudian dihitung dan ditali sendiri-sendiri. Cara ini digunakan jika jarak skor relatif kecil. Kalau distribusi bergolong dibuat berdasarkan data-data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Tiap kelas mempunyai angka batas kelas bawah dan batas kelas atas yang keduanya berjarak interval tertentu. Contohnya seperti ini, distribusi tunggal dan distribusi bergolong.
Kalau ada apa nilai antara 55, 60, 57, 60, 55, 53, 62, 60 dan seterusnya, itu kita buat tabel seperti 6.1. Ini namanya tabulasi skor distribusi tunggal. Jadi kita urutkan, terus ada nomornya, kemudian ada skornya berapa saja, kemudian ada cacahan. Terus ini ada frekuensinya 64 keluar, ada berapa keluarnya, ada berapa kali keluarnya gitu ya cacahannya, terus frekuensi tulis begitu dan seterusnya. Ini contoh tabulasi skor distribusi tunggal jika nilainya relatif kecil, maksudnya perbedaannya relatif kecil. Nah, kalau ini distribusi bergolong ada di tabel 6.2. Contoh tabulasi skor distribusi bergolong. Ini yang di atasnya itu adalah contoh skornya. Jadi kita urutkan nomor urut skornya, nomor urutnya, terus kita ada kelas intervalnya. Caranya 65 sampai 69, itu titik tengahnya 67. Jadi ada berapa? Jadi frekuensinya 2 ditulis. Yang nilainya 60 sampai 64, titik tengahnya 62, cacahannya 4 ditulis. Nah, ini namanya skor distribusi bergolong. Kemudian distribusi tunggal itu beberapa perbedaan skor dari distribusi di atas. Data yang pertama belum memberikan gambaran secara jelas. Misalnya tentang skor tertinggi dan terendah. Jumlah frekuensi masing-masing skor. Skor yang tertinggi frekuensinya atau sebaliknya terendah. Padahal informasi akan mudah ditemukan jika dibuat menjadi distribusi frekuensi. Kedua, distribusi bergolong itu sebelum membuat distribusi frekuensi bergolong, terlebih dahulu kita menentukan besarnya kelas interval. Caranya ini. Kemudian penghitungan kecenderungan sentral. Yang pertama ada rata-rata hitung atau apa ya, mean gitu ya. Dikenal sebagai mean dan disimbolkan dengan tanda X. Ini agak ke sini nih. Mean apa? Itu ada. Banyak juga yang menggunakan M atau mean. Penghitungan rata-rata hitung dari data langsung, itu maksudnya MEN itu. MEN dapat dihitung dengan cara menjumlah semua skor, kemudian dibagi dengan jumlah subjeknya. Penghitungan MEN dari data distribusi tunggal itu penghitungan MEN data yang telah disusun dalam distribusi tunggal sama-sama berjumlah seluruh skor, kemudian dibagi dengan subjek, jumlah subjeknya. Kalau penghitungan rata-rata itu dari data distribusi bergolong, kita perlu lebih dulu menentukan angka yang diperkirakan sebagai mean-nya atau mencari mean juganya. Kemudian penghitungan kecenderungan sentral yang kedua adalah median. Median seperti kita tahu adalah angka sentral dari sebuah distribusi frekuensi, titik tengah dari sejumlah skor. Kemudian yang ketiga ada modus. Modus adalah skor yang memiliki frekuensi paling tinggi. Yang keempat ada simpangan baku, adalah ukuran penyebaran skor yang diperoleh para peserta didik yang didasarkan pada kuadrat penyimpangan tiap skor dari rata-rata hitung. Kemudian ada kurve normal. Kurve normal itu suatu alat statistik yang penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Suatu data membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah mean adalah sama. Bentuk kurve normal menyerupai bentuk genta atau bel. Kurve normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana koordinatnya memuat frekuensi dan aksisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurve normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata atau mean-nya ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Memiliki satu modus, jadi kurva unimodal. Bab 7, pengubahan skor mentah ke nilai jadi. Jadi ada 3 yang dibahas, yaitu penilaian acuan kriteria atau PAK. Yang kedua penilaian acuan norma atau PAN.
Yang ketiga, penentuan nilai akhir. Semester dan tahun pembelajaran, guru yang mempunyai tugas memberikan nilai kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Kita ya sebagai wali kelas. Bisa berupa nilai rapor atau nilai ujian akhir untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ada perbedaan antara skor dan nilai jadi. Skor atau skor mentah atau real score merupakan sejumlah jawaban benar yang diperoleh peserta didik setiap mengerjakan tugas atau tes. Nilai atau nilai jadi adalah angka-angka yang dituliskan pada rapor yang antara lain dimaksudkan untuk memberikan laporan kepada orang tua dan lembaga terkait walau angka-angkanya sama. Angka itu disebut nilai jadi karena berasal dari analisis dan pengolahan angka-angka skor dengan mempergunakan kriteria tertentu. Jadi angka nilai tidak lain adalah angka skor yang telah diolah. Penilaian acuan kriteria atau PAK. Penetapan kriteria atau PAK, contohnya ya, dalam ujian nasional, seorang peserta didik dinyatakan lulus dalam sebuah mata pelajaran. Mula-mula ditetapkan minimal harus mencapai nilai 5 dan kemudian 5,75. Jika seorang peserta didik hanya mencapai nilai untuk kriteria pertamanya misalnya 4,95, walaupun hanya kurang 0,05 dari batas minimal, ia harus tetap dinyatakan tidak lulus dalam mata pelajaran itu. Hal itu menunjukkan bahwa kriteria kelulusan merupakan sebuah kesepakatan. Nah, itu namanya penetapan kriteria. Contoh di kehidupan nyata. Kedua, penentuan kriteria presentase. Penentuan batas minimal kelulusan dalam pemberian nilai tertentu dapat dilakukan dengan penghitungan presentase. Artinya, seorang peserta didik dinyatakan lulus jika ia mampu mengerjakan dengan betul sekian persen butir soal yang disediakan. 3. Catatan penggunaan PAK. Jika nilai peserta didik tinggi, hal itu dapat ditafsirkan bahwa memang tinggi tingkat capaian kompetensinya. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini contoh dari penentukan tabel titik 1, contoh penentuan kriteria dengan penghitungan presentase untuk skala 4. Ini tabel 7.1, dalam tabel itu kan ada interval presentase tingkat penguasaan. Jadi itu antara ring antara 86 sampai 100. Jadi nilai ujian skala 4-nya 4, nanti dia dapat A, keterangannya baik sekali, dan seterusnya. Terus 7.2 itu penentuan patokan dengan penghitungan presentase untuk skala 10. Kita buat ringnya 96 sampai 100, nanti nilai uban skala 10-nya jadi keterangannya sempurna. 86 sampai 94, nilai uban skala 10-nya 9, baik sekali, dan seterusnya. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau norm driven evaluation dikenal pula dengan sebutan standar relatif atau norma kelompok. Standar yang dibuat berdasarkan dan untuk satu kelompok atau satu kelas tidak dapat diterapkan untuk kelompok atau kelas lain. Jadi kita nggak bisa menjudge suatu kelas atau kelompok. Terus penentuan nilai akhir. Nilai akhir yang diberikan kepada peserta didik, misalnya untuk nilai rapor dan STTB, tidak semata-mata berdasarkan nilai ujian akhir saja, melainkan juga nilai tes-tes sebelumnya, ulangan harian, tes proses, tes formatif, dan nilai tugas yang lain. Bahkan mungkin juga jumlah presensi peserta didik. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika kita membuat rapor. Kemudian bab 8, tes bahasa. Saya jelaskan tidak begitu lengkap, karena nanti dijelaskan Bu Usta untuk lebih lengkapnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, terjadi perkembangan dalam pembelajaran untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hidup dan pandangan orang akan pembelajaran. Hal itu juga berlaku untuk pembelajaran bahasa. Kebutuhan orang akan bahasa tidak terlepas dari fungsi utama bahasa, yaitu sebagai sarana berkomunikasi.
Sarana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dan sarana untuk memahami apa yang diekspresikan oleh orang lain. Tes bahasa yang dimaksudkan itu untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Hendaknya sesuai dengan sifat pembelajaran bahasa yang dilakukan. Sifat pelajaran bahasa antara lain dapat ditinjau dari kedudukan bahasa yang diajarkan kepada peserta didik. Apakah ia berupa bahasa ibu, bahasa kedua, atau bahasa asing. Perbedaan sifat dan kedudukan pembelajaran bahasa tersebut menuntut perbedaan tes bahasa bagi peserta didik. Jadi untuk mengingatkan pengertian dan perbedaan tes, evaluasi, dan pengukuran serta penilaian ya. Ini ada evaluasi itu pengukuran, penilaian tes itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kun yang ada di depan sendiri. Jadi pengertian tes bahasa itu adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa. Untuk pengukuran terhadap kemampuan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian komponen tes bahasa. Komponen tes bahasa itu ada 3. Yang pertama tes kompetensi kebahasaan. Itu mencakup struktur dan kosakatanya. Kedua, kompetensi berbahasa itu mencakup aktif reseptif, contohnya menyimak dan menjawab, membaca. Kemudian ada aktif produktif, yaitu berbicara dan menulis. Kemudian yang ketiga, kesastraan juga yang juga mencakup kompetensi sastra dan kompetensi bersastra. Jenis tes kebahasaan muncul sejalan pandangan terhadap bahasa. Dilihat dari segi kesejarahan munculnya berbagai tes kebahasaan berturut-turut. Tes yang dikenal di dunia pembelajaran bahasa adalah 1. Tes diskrit, tes integratif, tes pragmatik, dan tes komunikatif. Contoh dari tes diskrit itu seperti menyimak, tes berbicara, tes menulis, tes membaca. Yang penting hanya memberi 1 tes aspek bahasa ini ya, salah satu. Itu dinamakan tes diskrit. Terus ada tes integratif. Tes integratif ini tes susunan kata, tes informasi teks. Nah, ini termasuk tes integratif. Terus tes pragmatik. Nah, guru membacakan teks dan siswa menulis, contohnya seperti itu. Terus tes berbicara, terus tes wawancara. Kemudian ada tes yang dinamakan dengan close test dengan kata, lalu siswa mengisinya. Jadi ada guru menghilangkan kata, terus siswa mengisinya itu close test. Ini termasuk tes pragmatik. Kemudian yang terakhir ada tes komunikatif. Tes komunikatif itu kemampuan pemahaman, menyimak, membaca, kemampuan penggunaan seperti ada kemampuan pemahaman dan kemampuan penggunaan. Kalau kemampuan pemahaman itu contohnya seperti menyimak dan membaca. Kalau kemampuan penggunaan itu seperti berbicara dan menulis. Ini perkembangan pendekatan tes bahasa yang saya jelaskan tadi. Ada tes diskrit, integratif, pragmatik, komunikatif. Nah, ini contohnya tes diskrit. Contohnya tes diskrit ini ada fonologi. Semua kata di bawah ini mengandung diftong kecuali. Nah, cari yang salah. Terus ada morfologi. Imbuhan pada kata berkepribadian mempunyai persamaan makna dengan imbuhan. Nah, ini tes contoh-contoh tes diskripnya. Ada sintaksis, ada kosakata, glosarium. Terus ada tes integratif, itu seperti menyusun kalimat, terus memahami bacaan, terus menafsirkan isi dialog. Kemudian tadi ada tes pragmatik, contohnya ada mendikte, berbicara, pemahaman parafrase, menjawab pertanyaan, dan tes glus. Ini tes komunikatif. Kemampuan komunikatif merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa secara faktual. Ada kompetensi gramatikalnya, sosiolingualnya, ada kontekstual, ada strategi. Wujud tes komunikatif itu adalah tes pemahaman dan penggunaan bahasa dalam konteks yang jelas, yaitu tes kemampuan berbahasa atau skills.
Misalnya tes pemahaman terhadap dialog atau menyimak, harus mengenali pembicara, situasi, topik, dan lain-lain.